Keributan terjadi di rumah tahanan negara kelas 2B, Bima, Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, BPBD Jawa Timur melakukan penyemprotan disinfektan di terminal bus antar kota Purabaya, Surabaya. Berita tersebut kami rangkum dalam Prime Highlight. Meningkatnya angka penyebaran virus COVID-19 di Jawa Timur membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim melakukan penyemprotan disinfektan di terminal bus antar kota Purabaya, Surabaya. Seluruh area terminal yang terdata menjadi titik keramaian penumpang bis disemprot disinfektan. Selain itu, petugas juga membagikan masker bagi para penumpang secara gratis. Hal ini dilakukan guna menekan laju penularan COVID-19 varian Omikron. Inilah keributan yang terjadi di rumah tahanan negara kelas 2B Bima, Nusa Tenggara Barat pasca narapidana mencoba kabur. Sebanyak 19 orang tahanan berhasil kabur. Dalam rekaman CCTV rutan, para tahanan ini berusaha kabur melalui pintu utama. Aksi saling dorong antara petugas dan tahanan pun terjadi di pintu penjagaan. Dari 19 orang yang berhasil kabur, 16 orang diantaranya telah menyerahkan diri dan sebagian dijemput di rumah masing-masing. Kerusuhan yang terjadi di rutan Bima NTB bermula dari salah seorang tahanan bernama Rifait yang kecewa dengan pihak kejaksaan karena dinilai lambat mengurus proses persidangan atas kasus yang dialaminya. Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mengubah warna seragam Satuan Pengamanan atau Satpam dari warna coklat muda ke warna krem. Seragam baru ini dikenalkan pada hari ini bertepatan dengan apel HUT ke-41 Satpam yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Meskipun demikian, pemberlakuan seragam baru Satpam masih dalam proses menunggu peraturan polisi atau Perpol sehingga baru mulai diberlakukan tahun depan. Pemerintah secara resmi mengumumkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Namun harga di pasar tradisional di Kota Bandung, Jawa Barat belum turun. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, pembeli mengeluhkan ketersediaan minyak subsidi yang sulit dicari. Meski pemerintah sudah menetapkan harga minyak goreng dengan satu harga, ternyata harga minyak di pasaran masih belum turun. Di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, harga minyak curah masih di harga 19 hingga 20 ribu per liternya. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan turun menjadi harga 16 ribu rupiah. Selain itu, ketersediaan minyak goreng kemasan juga masih terbatas karena kembali ditarik oleh distributor untuk diganti dengan harga baru agar dapat disesuaikan dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Yang curah belum turun, kalau yang kemasan udah turun sebagian. Kalau ke pasar belum turun semua, kalau cuman ke agen-agen udah turun. Sementara di sejumlah pasar tradisional Boyolali, Jawa Tengah, pembeli mengeluhkan ketersediaan minyak subsidi yang sulit dicari. Hal ini sangat disayangkan baik pedagang maupun pembeli karena pemerintah berani menentukan harga minyak goreng murah namun barangnya tidak ada. Undang-Undang Ibu Kota Negara digugat sejumlah elemen masyarakat ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan yang dilayangkan oleh aktivis, politisi, hingga purnawirawan jenderal karena menilai Undang-Undang IKN sebagai konspirasi jahat yang dilakukan pemerintah dengan DPR. Dua minggu setelah disahkan DPR, Undang-Undang Ibu Kota Negara digugat sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu dilayangkan oleh anggota Poros Nasional Kedaulatan Negara atau PNKN yang terdiri dari aktivis, politisi, hingga purnawirawan jenderal TNI.
PNKN menilai penyusunan dan pembentukan UU IKN tidak berkesinambungan dan layak dibatalkan MK. Selain itu, para penggugat menyebut UU IKN sebagai konspirasi jahat yang dilakukan pemerintah dengan DPR untuk menyembunyikan hal esensial dan strategis. Pemerintah dan DPR dinilai mengabaikan faktor sosiologis masyarakat, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah dan DPR telah melakukan kejahatan yang sangat nyata. Kejahatan yang sangat nyata. Menyembunyikan hal esensial, penting, strategis untuk diatur dalam PP dan Perpres. Tidak diatur dalam undang-undang. Apa gunanya kita punya DPR kalau hal itu dilakukan? UU IKN disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 18 Januari 2022. Pengesahan itu dinilai sebagai simbol kerakusan Istana Negara karena waktu pengesahan dilaksanakan dalam tempo singkat, yakni 42 hari. Tidak ada dengar pendapat yang dilakukan pemerintah terhadap publik. Tidak pula ada interupsi dari sejumlah anggota dewan. Persetujuan secara aklamasi dan satu ketukan palu Puan Maharani menerangkan betapa mulusnya pengesahan Undang-Undang IKN. Dari 9 fraksi di DPR, hanya Partai Keadilan Sejahtera yang menolak. Dikebutnya pengesahan UU IKN disebutkan DPR bisa segera menjadi payung hukum agar investor mau terlibat mendanai pembangunan ibu kota baru yang diberi nama Nusantara. Pengangguran menambah, utang makin bengkak, BUMN makin banyak yang bangkrut. Kalaupun laporannya dibikin bagus, ujung-ujungnya disuntik tiap tahun. Dana dari APBN triliunan. Presiden Joko Widodo menyampaikan pembangunan ibu kota baru bukan hanya sekedar memindahkan pemerintahan dan perkantoran, namun membangun smart city. Ibu kota baru digadang-gadang menjadi kota yang berbasis inovasi dan teknologi serta efisien. Secara fisik, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif, yang dirancang sejak awal, dan warganya kemana-mana dekat, warganya kemana-mana bisa naik sepeda, kemana-mana bisa jalan kaki karena zero emission. Sekitar 256.000 hektar area lahan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dialokasikan pemerintah untuk membangun ibu kota negara. Pembangunan IKN bahkan disebut-sebut terganjal anggaran. Masih belum pasti apakah menggunakan APBN 2022 atau tidak. Hingga kini, pemerintah disebutkan masih mengoptimalkan penanganan pandemi COVID-19. Aksi pamer dan makan uang ala Direktur Utama Pasar Tangerang menuai kecaman. Informasinya saat lagi.